Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat belajar menuntut ilmu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Baiklah, sebelum kita melangkah ke materi-materi selanjutnya, langkah utamanya kita berdoa dan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat menambah khasanah ilmu tentang perkembangan Islam pada zaman atau Daulah Abbasiyah. Adapun dari tujuan pembahasan materi ini adalah antara lain sebagai model pembelajaran discovery learning ya, rekan-rekan ya. Jadi agar siswa itu mampu menjelaskan peran ilmuwan, terutama yang Muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi nyata untuk kemanusiaan dan peradaban yang layak. Melalui model ini pula yaitu pembelajaran saintifik agar siswa itu dapat menjelaskan ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah dengan benar serta mampu menghargai hasil karya seni. Terus melalui model ini juga yaitu pembelajaran berbasis produk agar siswa dapat membuat infografis mengenai seberapa peran ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban dengan baik, serta memiliki rasa ingin tahu dan bersemangat menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Adapun yang dimaksud ini adalah bahwa kekuasaan itu sejatinya adalah amanah. Sebagaimana pada Daulah Abbasiyah, kekhalifahan kedua setelah Daulah Umayyah. Jadi setelah kekuasaan Daulah Umayyah itu berakhir, maka timbullah khalifah-khalifah yang besar tentunya ya inilah namanya itu Daulah Abbasiyah. Ini berkuasa lebih dari 5 abad, jadi 500 tahun ya, dan pusatnya ada di Baghdad. Pada zaman ini itu merupakan masa keemasan Islam terutama dalam ilmu pengetahuan, politik, dan kebudayaan. Adapun latar belakang dari adanya terbentuknya Bani Abbasiyah itu adalah bahwa ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah. Karena apa? Karena mereka nyata-nyata adalah turunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam kepemimpinan itu tidak semulus jalan yang diharapkan ya teman-teman ya. Ini antara lain adalah Bani Abbasiyah itu memulainya dengan melakukan propaganda terhadap umat Islam, terutama keturunan Bani Hashim. Propaganda itu akhirnya berhasil karena ada 3 hal antara lain ya, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali atau non-Arab, oposisi keturunan Muhammad bin Ali terhadap dinasti Bani Umayyah, menuntut mereka yang berhak jadi khalifah adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Terus adanya pecahnya persatuan antara suku-suku bangsa Arab. Pada akhirnya adalah timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik dan integritas dalam keagamaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdirinya Daulah Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah
pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Pemerintahan yang berpusat dipindahkan yang tadinya itu Damaskus ke Baghdad. Itu terjadi pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur. Pada perkembangan Daulah Abbas ini adalah bahwa terbentuknya sistem pemerintahan. Jadi bentuk pemerintahan itu tetap monarki dengan sistem kekhalifahan. Adapun dari struktur pemerintahan yang diterapkan waktu itu adalah antara lain ada wasir, itu setara dengan Perdana Menteri sebagai kepala administrasi. Terus selanjutnya Diwan atau kementerian untuk urusan keuangan, militer, dan pos. Terus ada lagi Hajib yang berperan sebagai protokol istana. Jadi segala urusan tata laksana kepemerintahan itu diatur oleh Hajib ini. Jadi semuanya teratur, tidak 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 hanya menerima apapun ya, tapi diseleksi dulu oleh bagian Hajib ini. Terus adanya Amir. Amir ini adalah jabatan setara gubernur. Dia ini memimpin pada wilayah yang dapat dikatakan sebagai wilayah provinsi untuk wilayah-wilayah yang dibagikan, dikepalai oleh gubernur. Pada perkembangan ini juga terutama adalah di bidang ilmu pengetahuan, di mana menjadi pusat ilmu, yaitu didirikanlah seperti pusat pendidikan yaitu Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun al-Rasyid dan dikembangkan oleh Al-Ma'mun. Beberapa tokoh yang menginspirasi pada zaman ini adalah antara lain Ibnu Sina. Dia fokus di penelitian di bidang kedokteran. Ada munculnya ilmu-ilmu yang perkembangan tentang dunia kedokteran dan semacamnya. Lanjutkan dengan Al-Khawarizmi, dia ahli matematika. Terus Al-Farabi yang fokus di bidang filsafat. Tidak kalah juga bidang lain yang lebih berkembangnya antara lain adalah di bidang filsafat, astronomi, dan forensik kedokteran. Lanjut, perkembangan yang lainnya adalah pada kemajuan ekonomi dan perdagangan. Di bidang pertanian telah tercipta sistem irigasi dan komoditas, terutama yang digalakkan saat itu adalah gandum, kurma, dan kapas. Ketiga barang itu adalah untuk kebutuhan rakyatnya ya, antara gandum kan untuk konsumsi, untuk makanan, kurma juga untuk konsumsi, dengan kapas digunakan untuk bahan baku pembuatan sandang. Lanjut dengan perdagangan. Ini membentuk jaringan perdagangan dengan dunia luar, antara lain adalah Eropa, Cina, dan India melalui jalur sutra. Jadi hasil-hasil pertanian yang dikelola oleh pada zaman ini itu disebarkan, dipasarkan luas ya ke luar daerahnya. Karena apa? Karena produksinya melimpah sehingga di dalam negeri tercukupi, maka untuk menambah nilai tambah ini jadi ya diekspor hasilnya ke luar negeri. Mata uang yang berlaku pada saat itu ditetapkan antara lain ya sebagai dinar atau emas dan dirham atau perak. Perkembangan selanjutnya adalah pada seni dan arsitektur, di mana pada saat itu telah dibangun Masjid Agung Samara dengan menara spiral yang futuristik. Terus ada Istana Al-Mustanasiriyah dan kota Baghdad yang sebagai pusat kebudayaan seni kaligrafi. Jadi tentang kaligrafi ini berkembang pada zaman ini ya rekan-rekan ya. Berbagai
hasil karya dari seni itu dipasarkan juga ke negeri-negeri seberang dan tentunya dapat menambah peningkatan ekonomi warganya. Setelah berbagai macam hiruk-pikuk dan kepentingan politik pada masa itu, pada masa Abbasiyah, tentunya juga akhirnya berakibat pada kemunduran dinasti itu sendiri. Hal ini disebabkan beberapa sebab, antaranya adalah adanya konflik internal. Biasa dalam pemerintahan itu ada perebutan kekuasaan antara kelompok Arab, ada kelompok Persia, dan Turki. Yang akhirnya dengan kegiatan ini itu akhirnya adanya kemerosotan ekonomi, di mana timbullah ada sikap hedon dari para pejabat saat itu hingga melakukan korupsi dan akhirnya pajak tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan pemerintah di saat ekonomi kemerosot, ya jadinya pajak yang tinggi ya diterapkan kepada rakyat pada saat itu. Terus dipengaruhi juga oleh serangan luar, di mana pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan itu menghancurkan Baghdad pada tahun 1228 Masehi. Kekuatan pasukan Mongol itu eh, sangat kuat ya. Jadi para prajurit Mongol itu dibekali dengan berbagai peralatan dan mempunyai keahlian di bidang kayak semacam silat gitu, bela diri. Jadi mereka itu ahli dalam bela diri. Maka pada saat itulah perang berkecamuk terus hingga akhirnya kekhalifahan Abbasiyah itu akhirnya berakhir. Itu. Setelah berakhirnya warisan Abbasiyah itu akhirnya meninggalkan beberapa warisan, jadi ya. Walaupun hancur, walaupun telah berakhir, tapi hasil-hasilnya itu masih nampak bahkan hingga saat ini. Yaitu adalah Abbasiyah telah mencapai puncak kejayaan dalam sains, ekonomi, dan kebudayaan. Kemunduran ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dan yang paling utama adalah warisannya itu masih relevan hingga kini, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, dan filsafat. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan-tambahan yang rekan-rekan bisa disampaikan. Saya sebagai pemateri ya insya Allah terbuka dan untuk kita bisa menambah ke sana ilmu yang lainnya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.